Kemudian kemarin juga sudah dibahas bahwa ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, ada konten, ada proses, dan ada produk gitu ya. Nah, sebetulnya dalam satu modul atau dalam satu RPP itu sebetulnya tidak harus 3-3-nya muncul gitu kan. Tapi lebih bagus 3-3-nya muncul gitu ya. Seperti itu. Hanya mengingatkan saja sedikit. Ini ya, kalau misalnya diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten saja gitu ya. Hanya ininya saja gitu, formatnya seperti apa yang kita berikan kepada siswa tersebut gitu ya. Materinya bisa pengetahuan, bisa konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari siswa sesuai dengan kurikulum. Itu. Kemudian nanti ada sedikit perbedaan. Pembelajaran proses, berarti proses itu cara siswa mendapatkan informasi tersebut, cara siswa mendapatkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Itu. Kemudian yang terakhir produk ya. Kalau produk itu berarti hasil yang dihasilkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Itu hasilnya seperti apa yang diperoleh gitu. Nah, ini saya ulang lagi contoh yang Pak Samsul kemarin. Ini yang Pak Samsul kemarin mungkin diulang sedikit karena nanti diharapkan ada ibu bapak yang tampil ke depan bahwa ketika sudah ada yang bisa membuat tidak harus sama gitu kan, kemarin fleksibel gitu seperti apa gitu, mangga. Ini ada diferensiasi konten nih Pak Samsul, untuk kontennya itu dia dalam bentuk video, gambar, dan bahan bacaan. Tapi ini sebenarnya dari mana anak bisa mengelompokkannya gimana gitu. Ini tuh sebenarnya awalnya harus ada asesmen diagnostik dulu. Jadi asesmen gaya belajar siswa. Oh, kita tuh sebelum ini sudah tahu di kelas kita tuh ada yang senang melihat, sedang mendengarkan, ada yang senang membaca. Jadi ini sebelumnya, jadi tidak langsung hari itu. Jadi sehari sebelumnya atau mungkin di awal pembelajaran, misalnya hari Senin kita sudah mulai. Nah, kita bisa melakukan tes diagnostik gaya belajar siswa. Kita sudah tahu nih di kelas misalnya saya 7J. Oh, di kelas 7J itu yang audio sekian, yang misalnya kinestetik sekian. Jadi kita sudah menyiapkan ini gitu ya. Kemudian ada lagi yang nanti kesiapan kemampuan awal gitu ya. Misalnya level 1, misalnya dia belum memahami level 2 gitu. Kalau itu bisa dilaksanakan hari itu, tapi kita yang sudah persiapan lebih dulu. Mempersiapkan materi ini misalnya materinya saya misalnya tentang kelas 7T hakikat sains. Mungkin ketika saya mengadakan tes pertama, yang pertama dari dalam satu kelas itu kelompok pertama dia hanya belum tahu sama sekali tentang sains. Kelompok 2 dia sudah mulai memahami. Kelompok 3 ternyata dia sudah lebih jauh gitu. Berarti kita sudah menyiapkan konten yang berbeda di situ. Misalnya sama-sama bacaan, tapi materinya yang berbeda. Gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kekeliruan, tolong langsung dikoreksi saja karena ini untuk bersama. Di sini ada yang sedang PPG misalnya gitu kan, mungkin ilmunya lebih banyak gitu. Kemudian untuk proses di sini terlihat sekali yang Pak Samsul. Yang pertama, siswa mendapatkan pengetahuannya itu dengan menunjukkan dan menjelaskan. Yang kedua, dia dengan menuliskan. Gitu kan? Kemudian diminta menuliskan, kemudian mendiskusikan. Itu prosesnya, proses mereka mendapatkan pengetahuan selain menonton video tadi. Gitu. Misalnya yang menonton video. Jadi mereka mendapatkan informasi dengan cara menjelaskan, dengan cara menulis dari hasil yang pertama tadi. Gitu. Itu dan yang terakhir adalah produknya di sini. Ada yang dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk gambar seperti itu. Nah, ini lengkap sekali, tiga-tiganya diferensiasinya ada gitu. Kalaupun misalnya kita mau sama aja materinya gitu kan, disamain. Tapi nanti hasil akhirnya di produk saja. Misalnya, maaf lagi kalau misalnya IPA tentang lingkungan, kalian boleh nanti hasil akhirnya dalam bentuk video, boleh. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk mind mapping boleh gitu, atau mau langsung nyarios gitu di depan ibu juga boleh seperti itu. Itu adalah produknya seperti itu.
Mungkin sampai situ dulu, mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Iya, betul. Jadi jadi misalnya levelnya ada yang satu kurang memahami, berarti minimal kita pengertiannya dulu gitu kan, kontennya seperti itu. Level 2 misalnya lebih jauh lagi, level 3 misalnya lebih jauh lagi gitu. Ya sebetulnya kayak diskriminasi, tapi kalau dilihat dari ininya ya emang harus dikelompokkan seperti itu gitu. Tapi nanti di akhirnya di pengayaan, di remedial, nah si anak yang yang harusnya dia pengayaan bisa menjadi tutor sebaya seperti itu sebetulnya. Kalau dilihat dari tujuan kan kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan berbagai tadi ya berbagai cara lah, formula gitu bisa disamakan gitu seperti itu. Iya, nanti kalau misalnya kurang berarti jatuhnya ke remedial ya, seperti itu ya, mudah-mudahan betul ya. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, sebenarnya kemarinnya saya juga mungkin kurang begitu paham, tapi kalau misalnya disamakan tapi nilainya di bawah, misalnya gitu, insya Allah di bawah gitu ya, tapi enggak juga mungkin ya, ada anak yang ternyata menurut kita berkebutuhan khusus, untuk pelajaran tertentu ternyata lebih baik gitu. Saya takut salah yang ngejawabnya. Kalau kemarin kan kesepakatannya tetap yang berkebutuhan khusus di sekolah kita kan dikasih di bawah lah gitu, maksudnya paling di KKM atau KKTP yang paling bawah gitu. Atau kita mungkin bisa lihat dari pasti ada sesuatu yang lebihnya dari siswa tersebut, tetap pasti ada gitu kan. Berarti kita ngacunya kemana gitu kan, karena hasil akhir dari semua modul ajar ini adalah tadi yang P5-nya itu gitu. Boleh, kalau mau lengkap lagi, jadi sebetulnya ketika misalnya di versi atau di atasnya, guru sudah melakukan tes diagnostik dulu gitu. Nah akhirnya kan pengelompokan di sini gitu, jadi baru pengelompokan. Jadi kalau ini kan tidak dijelaskan dulu, ada tes diagnostik dulu, langsung aja seperti itu. Kalau mau ditambahin lebih jelas lagi, guru sebelumnya sudah melakukan tes diagnostik seperti itu. Kalau untuk yang kelas 8 sebetulnya kita sudah punya data yang kemarin dilakukan oleh tim BK. Itu sebenarnya sudah jadi data untuk kelas 8 yang kemarin gitu. Cuman mungkin sekarang kelasnya terpisah gitu. Itu sudah ada datanya. Kalau yang sekarang kelas 7 kalau mau kita dulu aja misalnya hari Senin nih, misalnya pelajaran IPA pertama di kelas apa, saya membuat soal aja, soal tes diagnostik gitu kan. Minimal untuk kepentingan pribadi kita sudah tahu, oh kelas yang saya ampu ini ada berapa kelompok nih, ada yang audionya, ada yang apanya, itu simple saja gitu, dibuat simple oleh guru masing-masing gitu, minimal mengetahui gitu. Mungkin sebelum nanti gebiar tes diagnostik seperti itu. Jadi kita bisa lakukan sesederhana mungkin dengan 10 soal, dengan 15 soal, insya Allah soal-soal tes diagnostik banyak bertebaran biasanya di TikTok ya, itu juga ada gitu ya. Gimana sekolahnya mau yang mana dulu yang disampaikan itu gitu kan. Tapi bahkan tapi kita kadang sekarang juga kadang mengejar buku paket juga gitu. Dan mengejar akhirnya kita di PSAS. Karena PSAS yang kita kerjakan itu adalah PSAS hasil dari semua sekolah gitu. Sebetulnya tidak harus nyampe, bahkan kemarin saya sama Bu Ari ya, ada target sekian tapi tidak nyampe, ya udah segitu dulu aja gitu. Terus ke anaknya gimana? Waktu kemarin kita ya udah yang tidak kita kerjakan dianggap itu kita tidak nilai gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita ada kebebasan untuk menyampaikan gitu sebetulnya. Karena kita kadang masih tergantung ke buku paket sama tergantung di akhir. Di akhir ini gimana soal yang lain dibahas di sekolah kita tidak dibahas. Mungkin itu sedikit bukan permasalahan ya Pak ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada materi esensial, boleh dipilih materi mana dulu saja yang sampai gitu. Wakili Pak Samsul juga kebetulan yang menyampaikan ini kemarin kami berdua dan Bu Citra bagian asesmen. Meskipun sebelum sampai ke asesmen ya tadi Bu Citra, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian ada kesalahan gitu. Ada kesalahan atau ada bahkan banyak kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.